Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kuliah farmakognosi, di mana kuliah farmakognosi kali ini nanti diampu oleh tim. Yang pertama adalah diberikan oleh saya, Bu Wirasti, kemudian nanti setelah 8 pertemuan UTS, kemudian diberikan oleh Pak Slamet. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kontrak pembelajarannya, yaitu eh, mengenai rencana pembelajaran semester. Yang pertama, farmakognosi ini kode mata kuliahnya adalah 02060128. Kemudian rumpun mata kuliahnya adalah mata kuliah inti, bobot SKS-nya 2, diberikan di semester 3. Kemudian yang pertama mengenai capaian pembelajarannya, untuk CPL Prodinya, yang pertama dari nilai sikap menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi farmasi melalui penelitian sesuai bidang farmasi klinis berbasis bahan alam. Kemudian untuk capaian pengetahuan, menguasai konsep utama pencarian dan atau pengembangan bahan obat. Kemudian untuk keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kedua, mampu menjelaskan, menguasai, dan menerapkan struktur, sifat kimia, dan reaksi yang terjadi, serta sintesis dasar senyawa kimia dan senyawa biologi. Keterampilan umum yang ketiga, mampu menjelaskan, menguasai, dan menerangkan dasar metode identifikasi dan standarisasi simplisia dan tumbuhan obat, serta pengujian kualitas bahan secara mikrobiologi. Keterampilan khususnya, mampu menerapkan keilmuan farmasi klinik berbasis bahan alam. Capaian dari mata kuliahnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup bahan alam. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep sediaan galenika. Nomor 3, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep simplisia. Nomor 4, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai resin atau mengenai getah yang dihasilkan dari tanaman atau dari hewan. Nomor 5, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metabolit pada tanaman. Kemudian, mengenai deskripsi singkat mata kuliah farmakognosi tersebut adalah mahasiswa nanti bisa mengetahui atau dalam mata kuliah ini nanti mahasiswa belajar tentang sejarah perkembangan obat bahan alam, galenika, simplisia, dan metabolit tanaman. Kemudian mengenai materi pembelajaran atau pokok pembelajarannya adalah konsep prinsip dari bahan obat dan sejarah penemuannya. Konsep prinsip dan teknik pembuatan galenika. Konsep prinsip dan bagaimana cara pembuatan simplisia. Selanjutnya, konsep metabolit primer pada tanaman yaitu mengenai karbohidrat dan lipid. Di sini termasuk metabolit primer ya. Kemudian konsep
prinsip mengenai food supplement. Yang terakhir mengenai konsep terjadinya resin dan penggunaan resin atau getah yang berasal dari tanaman atau yang berasal dari hewan. Kemudian mengenai penilaian, bagaimana cara penilaian dalam mata kuliah farmakognosi ini? Teknik penilaiannya melalui tes tulis, kuis, kemudian dari tugas, gitu ya. Kemudian yang kedua, instrumen penilaiannya lewat lembar atau soal tes, atau bisa saja penilaiannya melewati IT. Yang ketiga, komponen dan proporsi penilaiannya. Yang pertama, tugas bobotnya adalah 30%. Jadi nanti dari masing-masing dosen untuk bobot tugasnya 15%, karena dalam mata kuliah farmakognosi ini tim dosennya ada 2, jadi masing-masing 15%. Kemudian ujian tengah semester juga 30%, ujian akhir semester 30%, kemudian nilai sikap dari seluruh penilaian mata kuliah besarnya adalah 10%. Jadi masing-masing dosen nanti bobotnya adalah 5%. Jadi di sini totalnya menjadi 100%. Selanjutnya untuk rating penilaian, nilai angka dari yang tertinggi apabila nilai akhir itu 85 sampai 100 mendapat kode nilai huruf A dengan bobot 4. 77 sampai 84,99 nilai hurufnya AB, nilai bobotnya 3,5. Nilai angka 70 sampai 76,99 nilai hurufnya B, bobotnya 3. Kemudian untuk 62,00 sampai 69,99 nilai hurufnya BC, bobotnya adalah 2,5. Nilai angka dari 56,00 sampai 61,99 nilai hurufnya kodenya C, nilai bobotnya 1,5. Kemudian 41,00 sampai 47,99 nilai hurufnya mendapat E. Nilai bobotnya adalah 1. Kemudian kurang dari 41, nilai hurufnya di sini tidak ada. Bobotnya 0. Jadi jangan sampai nanti dalam perkuliahan ini nilai akhirnya kurang dari C. Karena kalau mendapatkan di bawah C itu artinya tidak lulus, harus mengulang. Kemudian untuk media pembelajarannya, media pembelajaran untuk mata kuliah farmakognosi ini menggunakan internet karena bisa daring, karena kita untuk saat ini pembelajarannya bisa daring dan bisa luring. Kemudian memakai perangkat keras LCD dan proyektor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yang akan disampaikan pada kuliah farmakognosi ini. Jadi kuliah farmakognosi ini
nanti total pertemuannya adalah 16 pertemuan. Dari saya itu 8 pertemuan, kemudian dosen yang kedua adalah 8 pertemuan. Namun saya akan menjelaskan mengenai materi yang akan dijelaskan pada perkuliahan farmakognosi ini. Yang pertama adalah pengantar atau pendahuluan dari farmakognosi. Yang sebelumnya karena di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ini harus melibatkan AIK di dalam perkuliahannya. Jadi sebelum pendahuluan dimulai, maka harus menjelaskan mengenai hadis atau ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua mengenai definisi farmakognosi, akan menjelaskan apa itu farmakognosi, yang dipelajari dalam ilmu farmakognosi itu apa saja, kemudian bagaimana tahap-tahap dalam penemuan suatu obat, kemudian tahap perkembangannya, kemudian hasil yang didapatkan itu seperti apa. Itu nanti dijelaskan pada kuliah yang pertama. Kemudian di kuliah yang kedua akan dijelaskan mengenai simplisia. Di dalam bab ini nanti akan dijelaskan mengenai pengantar simplisia, apa definisi simplisia, kemudian fitochemical ekologinya, kemudian cara pembuatan simplisia itu bagaimana, metodenya apa saja. Kemudian yang pertemuan yang selanjutnya adalah lanjutan dari simplisia pada pertemuan yang pertama, yaitu evaluasi simplisia. Jadi simplisia itu evaluasinya apa saja, kemudian identifikasi simplisia itu menggunakan metode apa, yaitu ada cara konvensional, kemudian dengan cara mikroskopi, kemudian dengan cara yang modern. Ada modern itu ada dengan cara metode kimiawi dan kromatografi. Kemudian pertemuan yang keempat adalah menjelaskan mengenai galenika. Apa itu definisi galenika? Kemudian bagian-bagian dari galenika bentuknya apa saja? Kemudian bahan yang didapatkan itu kemurniannya seperti apa, itu nanti dijelaskan di pembahasan galenika. Kemudian pada pertemuan yang kelima akan dijelaskan mengenai serbuk bahan alam. Jadi dari simplisia nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana cara pembuatan serbuk, ukuran untuk pembuatan serbuk itu memakai ayakan berapa, kenapa memakai ayakan tersebut, itu akan dijelaskan pada pertemuan serbuk bahan alam. Kemudian pertemuan yang keenam mengenai pelarut. Jadi pelarut apa saja yang digunakan untuk mengisolasi atau untuk mengekstraksi suatu bahan alam, baik bahan alam itu yang berasal dari tanaman maupun yang berasal dari hewan. Kemudian pertemuan yang ketujuh dari pembuatan ekstrak akan dijelaskan selanjutnya mengenai purifikasi bahan alam. Bagaimana cara memurnikan ekstrak, caranya dengan metode apa saja, ada yang cara delipidasi, ada yang cara deklorofilisasi, dan cara-cara yang lain akan dijelaskan pada pertemuan yang ketujuh. Kemudian pada pertemuan yang ke-8 akan melanjutkan pertemuan yang ketujuh, yaitu mengenai purifikasi ekstrak. Karena di dalam purifikasi ekstrak ini
yang akan dijelaskan ini begitu banyak, begitu luas, sehingga membutuhkan 2 kali pertemuan. Kemudian setelah 8 kali pertemuan akan dilakukan ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester, nanti akan diberikan materi mengenai karbohidrat tanaman. Definisi karbohidrat, golongan karbohidrat dari tanaman itu apa saja, kemudian monografi dari karbohidrat dari monosakarida, dan selanjutnya itu akan dijelaskan pada karbohidrat dan tanaman. Kemudian setelah pertemuan yang ke-10 dilanjutkan ke pertemuan yang 11 mengenai sekerabat gula tanaman. Jadi di sini akan dijelaskan obat hayati yang mengandung gula sekerabat itu apa saja, biosintesisnya seperti apa, itu akan dijelaskan di sini. Kemudian disakarida dan monosakarida, polisakarida dan monografinya ini akan banyak dijelaskan di pertemuan yang ke-11. Jadi nanti di gula sekerabat itu nanti turunan dari gula itu apa saja yang bisa digunakan untuk keterkaitan kefarmasian. Kemudian pertemuan yang ke-12 adalah glikosida. Di sini adalah pengertian dari glikosida, penggolongan dari glikosida, karena kita tahu yang namanya glikosida adalah gula yang berikatan dengan metabolit sekunder. Jadi nanti di sini akan dijelaskan macam-macam glikosida berdasarkan senyawa yang mengikat. Pertemuan yang ke-13 mengenai minyak atsiri, dijelaskan definisi, pengertian minyak atsiri, penggolongan minyak atsiri, sampai ke monografi tanaman penghasil minyak atsiri. Pertemuan yang ke-14 mengenai lipid atau lemak, golongan lemak atau penggolongan lemak, lemak minyak, lemak, dan lilin. Kemudian golongan asam-asam lemak. Kemudian pertemuan yang ke-15 mengenai food supplement. Jadi di sini nanti bahan dari tanaman baik itu metabolit primer atau metabolit sekunder yang digunakan untuk food supplement. Pertemuan yang ke-16 mengenai resin atau damar atau yang kita sebut getah gitu ya. Pengertiannya apa, definisinya apa, kemudian penggolongan resin atau getah yang berasal dari tanaman atau ada yang berasal dari hewan. Tapi yang berasal dari hewan ini sangat sedikit yang digunakan untuk pengobatan. Yang paling banyak digunakan untuk pengobatan ini resin yang berasal dari tanaman. Kemudian macam-macam resin, bagaimana biosintesisnya itu akan dijelaskan di pertemuan ke-16. Kemudian yang terakhir adalah diskusi nanti mengenai zona-zona yang terkait dengan metabolit primer dan metabolit sekunder maupun resin yang bisa digunakan untuk kefarmasian. Demikian untuk permulaan dari kuliah farmakognosi ini. Kemudian saya lanjutkan dengan materi minyak atsiri. Nah, apa itu minyak atsiri gitu ya? Nah, minyak atsiri mungkin kita sudah tahu semua mengenai minyak atsiri, definisinya itu apa gitu ya. Nah, jadi definisi dari minyak atsiri adalah suatu zat
yang berkonsentrasi tinggi yang diekstrak dari berbagai macam tumbuhan yang memiliki aroma. Jadi tanaman yang memiliki aroma yang namanya aroma itu mesti berbau wangi, berbau semerbak. Nah, itu adalah petunjuk awal kalau tanaman itu mempunyai minyak asiri. Nah, minyak asiri ini nama lainnya atau sering masyarakat umum menyebutnya essential oil atau essence. Nah, yang namanya minyak asiri itu dia didapatkan dari tumbuhan, bisa bagian dari tumbuhan atau tumbuhan secara utuh. Tapi kalau itu warnanya baunya itu wangi, tapi itu tidak didapatkan dari tanaman atau dia didapatkan secara sintesis, itu bukan namanya minyak asiri. Kemudian minyak asiri ini juga masuk dalam golongan metabolit sekunder. Ya, sekali lagi bisa berasal dari tanaman atau dari hewan. Zat yang memiliki aroma dengan konsentrasi tinggi yang dapat menguap dengan mudah. Nah, ini ciri dari minyak asiri. Kemudian minyak asiri ini juga bukan minyak makan atau non-edible oil. Jadi tidak digunakan untuk pewangi atau pengharum makanan, itu bukan seperti itu. Tapi digunakan untuk aroma terapi. Kemudian sumber-sumber yang didapatkan dari alam, yang pertama dari bagian akar. Contoh dari bagian akar yang sering digunakan adalah dari akar wangi. Namanya aja akar ya, akar wangi ya, akarnya wangi. Memang ini akarnya itu bisa digunakan untuk aromaterapi. Kemudian dari bagian batang didapatkan dari cendana atau gaharu. Bagian kulit batang, contohnya dari kayu manis. Bagian daun bisa berasal dari cengkeh, nilam, peppermint, kemangi, dan lainnya. Masih banyak lagi yang berasal dari daun. Kemudian yang berasal dari bunga, contohnya dari bunga kenanga, bunga melati, cengkeh, dan lainnya. Kemudian dari buah yang paling terkenal adalah pala yang menjadi rebutan zaman dulu Belanda itu ya, karena minyak asiri dari pala. Kemudian lemon juga dia mempunyai minyak asiri. Kemudian yang berasal dari biji, contohnya dari seledri, anggur, dan lain-lain. Jadi dia banyak mengandung minyak asiri, sehingga kalau kita makan anggur itu ya sebaiknya bijinya juga dimakan, karena ternyata kan ada kandungan minyak asiri yang berguna untuk terapi atau untuk imunomodulator gitu ya. Kemudian minyak asiri juga dapat diperoleh dengan cara yang lain, yaitu dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut organik. Tapi kita harus jeli untuk pemilihan pelarut organiknya. Jadi pelarut organiknya harus benar-benar yang sesuai dengan sifat minyak asiri yang akan kita ekstraksi. Kemudian bisa dengan cara press atau dipres atau dikempa. Kemudian yang ketiga dengan cara enzimatis. Itu cara-cara yang digunakan untuk mengambil minyak asiri dari tanaman. Kemudian karena minyak asiri ini merupakan bahan yang sangat kompleks, yang terdiri dari ratusan sampai ribuan unsur kimia yang berbeda, maka minyak asiri itu sangat sulit sekali untuk
diidentifikasi satu persatu. Jadi kalau kita mengambil dari tanaman itu, minyak asirinya ya dia kandungannya kompleks. Tidak bisa dipilah satu persatu karena dia sudah menyatu, kemudian menghasilkan suatu aroma yang harum gitu ya. Kemudian kegunaan minyak asiri dalam industri bisa di industri parfum. Contohnya di sini adalah kenanga, mawar, melati. Ya, ini kalau benar-benar yang berasal dari tanaman gitu ya. Kemudian untuk obat-obatan, contohnya cengkeh, kayu manis, kemudian kayu putih, minyak anise gitu ya. Itu juga digunakan untuk obat-obatan. Kemudian bumbu makanan, contoh vanili, alisin untuk industri pewarna, turmeric untuk batik. Itu diambil dari tanaman. Kemudian sumber minyak asiri merupakan fungsionalitas dari senyawa metabolit sekunder. Jadi ini minyak asiri itu digunakan untuk insektisida, untuk pengobatan atau medisinal, untuk parfum, sebagai minyak, sebagai pewarna kalau minyak asirinya itu berwarna, dan sebagai aroma atau flavor. Kemudian di dalam tanaman minyak asiri itu digunakan untuk apa? Di tanaman sendiri untuk pertahanan terhadap hama dari luar, kemudian untuk reproduksi karena untuk menarik serangga lawan jenisnya atau untuk membantu dalam penyerbukan tanaman. Kemudian juga untuk indikator dalam kualitas hasil dari tanaman. Kalau minyak asirinya itu bagus, itu dilihat dari aroma. Kemudian bisa juga minyak asiri ini sebagai pigmen atau pewarna dari tanaman itu sendiri. Kemudian sumber minyak asiri ini, karena minyak asiri ini sebagai metabolit sekunder ya, ini sumber minyak asirinya kalau dilihat dari biosintesisnya ini pertama dia dari fotosintesis, kemudian prosesnya melewati asam malonat, jalur asam malonat, kemudian mevalonat, kemudian asam sikimat yang nanti akan membentuk atau melewati di tahap bisa terpen atau komponen-komponen fenol sehingga nanti akan membentuk minyak asiri. Jadi minyak asiri itu dia bisa golongan terpen, kemudian juga bisa golongan fenol. Karena apa? Karena dia berasal dari jalur metabolisme yang begitu beragam sehingga dia mempunyai hasil struktur yang bervariasi. Kemudian senyawa minyak asiri. Nah, ini adalah senyawa minyak asiri termasuk senyawa fenolik. Contoh adalah eugenol. Kemudian ada cis dan tran isoeugenol. Ini ya, ini termasuk golongan fenolik. Kemudian minyak asiri yang termasuk golongan terpen adalah mentol, kemudian ada citronellal. Ini dua jalur metabolit, hasil dari jalur metabolit minyak asiri. Ini adalah contohnya. Kemudian sumber minyak asiri sangat berbeda dengan minyak-minyak yang lain ya. Perbedaannya pada wujud, kemudian sifat fisik kimia, komponen kimia,
sumbernya, ini biasanya dilihat dari sumbernya, yang paling jelas ya, volatilitas atau aroma dan aktivitas biologi. Jadi kalau minyak asiri itu tentu saja dia mempunyai aktivitas biologi, baik itu terhadap manusia, kemudian terhadap mikroba, atau terhadap binatang. Namun kalau itu merupakan suatu flavor yang sintesis, itu tidak mempunyai aktivitas biologi, hanya biasanya digunakan sebagai flavor atau sebagai pewangi. Nah, ini adalah contoh dari sumber minyak atsiri. Ya, ini minyak atsiri yang digunakan pada proses industri, yaitu campuran dari beberapa bahan kimia yang membentuk zat yang mempunyai bau yang khas yang dihasilkan oleh tanaman. Bagian tanaman yang bisa menghasilkan minyak atsiri itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada yang berasal dari akar, ada yang berasal dari batang, daun, biji, buah, maupun bunga. Kemudian minyak atsiri ini bisa diperoleh dengan cara destilasi uap juga dari bagian akar, batang, kulit, daun, biji, buah, bunga dari tanaman ini. Jadi harumnya dari suatu tanaman itu sebagai petunjuk bahwa tanaman itu dia mengandung minyak atsiri. Nah, ini adalah sumber minyak atsiri. Dari jenis tanamannya ada cengkeh, kemudian ada tanaman lawang, pinus, cendana, kemudian kayu putih, ada kenanga yang diambil adalah bunganya, kulit kayu manis, kemudian daun sereh, ada juga daun nilam, mint atau mentol itu juga daunnya mengandung minyak atsiri, akar wangi, adas itu yang diambil bijinya, dan gondopuro daunnya. Nah, itu saja mengenai minyak atsiri. Kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan pada kuliah berikutnya. Demikian tadi kuliah mengenai minyak atsiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.